Halo semuanya, perkenalkan saya Teresia Octavian Samosir dengan NIM 1224055. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal yang udah saya kerjakan untuk week 14 ini dan juga pemrograman implementasinya ke dalam pemrograman. Nah, jadi di sini saya menggunakan materi solid yang dimana materi ini baru aja dipelajari di beberapa hari yang lampau. Jadi kita masuk ke dalam readme-nya. Nah, jadi untuk materi solid principle ini tuh dia itu ada 5. Yang pertama ada SRP, ada OCP, LSP, ISP, dan DIP. Jadi yang pertama kali itu kita masuk ke dalam SRP. SRP itu adalah Single Responsibility Principle, yang dimana dia itu satu kelas yang hanya boleh terdiri atas satu tanggung jawab aja. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini dia itu mengenai pemisahan tanggung jawab laporan keuangan. Terdapat sebuah kelas laporan keuangan yang saat ini menangani 3 tanggung jawab sekaligus. Yang pertama, dia menghitung total pengeluaran. Yang kedua, memformat laporan menjadi string. Yang ketiga, menyimpan laporan ke file teks. Nah, jadi hal ini tuh melanggar Single Responsibility Principle karena satu kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah. Nah, jadi di sini tugas kita adalah untuk memisahkan ketiga tanggung jawab tersebut ke dalam 3 kelas yang berbeda. Yang pertama itu nanti ada kalkulator pengeluaran. Dia itu bertanggung jawab untuk menghitung total. Lalu format letter laporan, dia bertanggung jawab untuk memformat teks dalam laporan. Dan yang terakhir itu ada penyimpanan laporan, dia bertanggung jawab untuk menyimpan ke dalam file. Nah, jadi di sini udah dikasih untuk input dan juga outputnya, contoh dari pengimplementasian soal yang pertama. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam kodenya. Jadi yang pertama kali ini ada kelas item, yang dimana kelas item.java ini bertugas untuk menyimpan data. Nah, jadi di barisan awal itu kita deklarasikan ada string nama dan juga double jumlah, yang dimana di sini saya menggunakan akses modifier berupa private agar dia itu tidak bisa diakses secara sembarangan dari luar, dimana di sini menerapkan konsep encapsulation agar datanya tetap transkripsi dengan aman. Nah, di sini juga saya udah buat konstruktornya, yang dimana konstruktornya itu public item dengan string nama dan juga double jumlah yang berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat objek pertama kali diinstansiasi. Yang terakhir itu adalah method getter dan juga method getter nama dan juga getter jumlah, yang dimana getter nama itu nanti dia untuk mengambil nilai dari si nama, lalu untuk si jumlahnya. Nah, jadi dia itu akan membaca nilai dari variabel si private yang tadi. Nah, terus kita masuk ke dalam kelas kalkulator pengeluaran. Nah, jadi kelas kalkulator pengeluaran ini, nah dia itu tanggung jawabnya hanya satu, dia hanya menghitung total. Jadi di kelas kalkulator pengeluaran itu dia hanya menghitung menghitung totalnya aja. Nah, jadi di sini terdapat metode hitung total, yang dimana dia itu menerima parameter berupa list item. Nah, dia itu menerima parameter berupa list item, yang dimana di sini saya menggunakan perulangan, yaitu perulangan for each, yang dimana di sini ada untuk for item untuk menelusuri setiap elemen di dalam listnya. Jadi dia akan mengakumulasikan harga ke dalam variabel total untuk menggunakan item.getJumlah. Nah, totalnya itu nanti akan ada di sini. Nah, terus dia return totalnya, maka nanti totalnya akan keluar. Nah, terus kita masuk ke dalam kelas yang selanjutnya, yaitu kelas formatter laporan.java. Jadi di sini inilah tanggung jawab yang kedua. Dia itu hanya memformat teks laporan. Nah, jadi di sini dia itu khusus menampilkan string tampilan laporan, yang dimana dia menggunakan string builder karena string builder ini lebih efisien untuk memanipulasi string yang panjang. Jadi karena itu kita buat barisnya itu ada public string format list itemnya lalu double total. Nah, terus di sini kita buat sb.append, yang dimana di sini ada string formatnya dengan %-2d lalu %-15s. Nah, di sini tuh ini tuh berfungsi untuk merapikan spasi, yang dimana %-15s itu artinya dia memberikan ruang 15 karakter untuk rata kiri kanan untuk nama barangnya, dan untuk %0f% ini dia itu untuk memformat angka yang akan dipisah dengan pemisah ribuan. Nah, terus kita masuk ke dalam kelas penyimpanan laporan. Untuk kelas penyimpanan laporan ini, nah disinilah dia hanya menyimpan laporan ke dalam file. Nah, jadi dia itu yang bertugas untuk menangani input dan output ke dalam filenya. Nah, di sini kan ada baris try, yang dimana baris try ini tuh berfungsi
baris try ini berfungsi untuk dia try with resources yang akan otomatis menutup koneksi file setelah ditulis dengan catch IOA exception yang berfungsi untuk menangkap error jika filenya nanti gagal disimpan. Ini yang input output exception. Nah, ini nanti dia akan memisahkan yang dimana dia itu akan menangkap error jika file gagal disimpan. Terus kita masuk ke dalam kelas main Java. Nah, jadi untuk kelas main Java ini, nah disinilah dia mendeklarasikan untuk si kalkulator pengeluaran, format letter, dan juga penyimpanan laporan. Nah, jadi ini tuh kontrolnya program, yang dimana ada di sini kita lihat baris scanner kan, dimana scanner ini yaitu untuk membaca dari si inputannya, dari input apa yang udah kita ketik nantinya. Nah, terus di sini objek scanner ini dia kan membaca ketikan dari si pengguna tadi. Jadi ada perulangan for juga, yang dimana perulangan for ini digunakan untuk meminta input berulang kali. Jadi bisa kita perhatikan, ini kan ada baris string nama sama dengan SC next line ini. Jadi di sini tuh scanner next line, dan setelah itu ada scanner next double, lalu ada scanner next line lagi. Jadi di sini tuh dia wajib dilakukan untuk membersihkan sisa enter dari memori scannernya. Nah, di akhirnya kita memanggil untuk si fungsi dari si double, terus dari kalkulator, formatter, dan juga penyimpanan. Nah, di sini kita panggil mereka, lalu akhirnya kita close. Nah, yang terakhir itu dimana penggunaan sc.close ini itu digunakan agar memorinya itu nanti dibebaskan. Nah, di sini langsung aja kita coba untuk ngerun si soal yang pertama. Nah, masukkan jumlah item pengeluaran. Sini 3. Item pertama kita masukin namanya listrik. Jumlahnya 250.000. Lalu item kedua itu ada namanya air, kita masukin jumlahnya itu 85.000. Terus yang ketiga ada internet. Internet itu jumlahnya 300.000. Terus salah lagi. Kita ulang. Nah, jadi dia itu kan jumlah item pengeluarannya itu kita buat ada 3. Yang pertama untuk listrik. Untuk listrik itu dengan jumlah pengeluaran 250.000. Yang kedua itu ada air. Air dengan jumlah pengeluaran itu 85.000. Dan yang terakhir itu ada internet. Internet ini dengan jumlah pengeluaran 300.000. Nah, maka dia keluar hasilnya. Keluar struk laporan keuangannya. Yang pertama ada listrik dengan harga 250.000, air 85.000, internet 300.000. Jadi total laporan keuangan pengeluarannya itu ada 635.000. Maka laporan bisa disimpan ke laporan .txt. Nah, jadi .txt itu memuat ini nih, tersimpan ke sini. Nah, kalau misalnya kita coba angka lain, boleh juga. Nah, kita buat aja dia 5 pengeluaran. Nah, jadi item yang pertama itu ada untuk fashion. Fashion dengan pengeluaran itu 15. Lalu yang kedua pengeluaran untuk gadget 17. 2, 4, 5. Lalu yang ketiga untuk pengeluaran skincare, jumlahnya. Lalu ada untuk sport, jumlahnya. Yang terakhir itu pengeluaran untuk makanan. Nah, yang pertama fashion itu pengeluarannya 1.500.000, yang kedua gadget pengeluarannya 17 juta,
skincare 1 juta, sport 3.500.000 dan makanan 2.500.000. Maka total pengeluaran itu ada 25.500.000. Nah, dia berhasil simpan. Nah, jadi otomatis dia itu terupdate di dalam laporan .txt-nya. Terus kita masuk ke dalam soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu dimana ini tuh masih dalam materi yang bagian SRP untuk sistem manajemen pegawai. Nah, di mana deskripsi soalnya, sebuah kelas pegawai saat ini menangani data pegawai sekaligus logika penghitungan gaji dan pencetakan slip gaji. Nah, faktor sistem ini akan mengikuti SRP dengan memisahkan yang pertama, pegawai hanya menyimpan data. Dalamnya itu ada nama, jabatan, gaji pokok. Nah, lalu ada kalkulator gaji. Kalkulator gaji ini menghitung gaji bersih berdasarkan jabatan, di mana nanti manajer mendapatkan bonus 20%, lalu staf mendapatkan 10% untuk bonus dan yang lainnya mendapatkan 5%. Nah, lalu ada slip gaji printer. Nanti di sini slip gajinya ini akan mencetak slip gaji ke konsol. Nah, di sini juga udah dikasih contoh pertama untuk jabatan manajer, untuk jabatan staff, lalu untuk jabatan lainnya juga udah dikasih contohnya. Nah, kita masuk aja ke dalam soal yang kedua. Nah, jadi untuk soal yang kedua ini bisa kita lihat juga. Untuk soal yang kedua ini, dia itu ada kelas pegawai.java. Kelas pegawai ini dia itu data objek murni yang berisi private variables untuk nama, jabatan, dan juga gaji pokoknya. Nih. Lalu dia ada konstruktornya, ini public pegawai, string nama, jabatan, double gaji pokok. Lalu nanti untuk mengambil nilainya. Terus juga di sini udah ada getter, nama, jabatan, gaji pokok. Nanti dia akan mengambil nilai variabel dari si kelas si private itu. Nah, terus kita masuk ke dalam kelas kalkulator gaji ini. Di sini tuh untuk menghitung gaji. Nah, jadi di sini di metode hitung bonus saya menggunakan instruksi switch. Ini dapat kita lihat. Jadi switch pegawai.getJabatan to lowercase ini itu adalah metode yang digunakan ada to lowercase, di mana ini digunakan untuk inputan yang kebal dari huruf besar dan kecil. Nah, jadi switch ini dipilih karena pengecekannya nilainya itu mutlak, manajer atau staff. Untuk itu, karena itu dia jauh lebih rapi digunakan daripada menggunakan if else. Karena kalau misalnya kita menggunakan if else, nanti dia akan lebih banyak kodenya dan juga bertingkat, serta harus dikerjakan dipecah satu persatu. Terus di sini ada kelas gaji printer. Nah, jadi di sini tuh dia hanya fokus untuk mencetak slip gajinya. Nah, di sini ada sistem outprint, printf ini tuh untuk menggambar dari instruksi ini. Untuk menggambarkan dari struk slip gajinya. Nanti akan kita lihat di pengimplementasinya seperti yang ada pada soal nomor 1 ini, mirip seperti ini. Mirip seperti hasil laporan keuangan ini. Terus ada class main. Class main ini digunakan untuk mengatur antar muka ke usernya. Dia mengambil input nama, jabatan, dan juga gaji pokok. Nah, di sini nanti dia akan melempar datanya itu ke dalam 3 layanan di atas ini, yaitu untuk si nama, untuk si jabatan, dan gaji pokok. Nanti dia juga akan ngeprint, dia akan mencetak untuk gaji si pegawai, lalu untuk bonusnya, lalu untuk gaji bersihnya. Langsung aja kita coba masuk ke dalam pengeksekusian soal yang kedua ini. Oke, masukkan data pegawai. Nama, kita buat aja ya, namanya Teresia Samsia. Jabatannya yang pertama manajer, gaji pokoknya 8 juta. Nah, maka dia keluar slip gajinya. Nama Teresia Samosir, jabatan manajer, gaji pokok 8 juta, bonusnya 1.600.000, maka gaji bersihnya 9.600.000. Nah, ini bonusnya itu kan tadi 20% kan. Nah, terus kita lanjut ke contoh yang kedua untuk staff. Nama staff kita buat Andini Pratma ini.
Nah, jabatannya itu adalah staff. Gaji pokoknya 4 juta. Nah, maka dia akan bertambah. Tadi kan untuk staff itu bonusnya 10%. Jadi dia mendapatkan bonus 400.000 dari gaji pokoknya. Terus gaji bersihnya jadinya 4.400.000. Terus yang terakhir kita masuk untuk yang lainnya. Misalnya ya yang lain dari staff atau manajer, intern lah bahasanya. Jadi untuk namanya kita coba aja nama acak misalnya Santi Pramana. Jabatannya intern karena dia selain dari manajer sama staff dia orang luar. Terus gaji pokoknya dia itu punya gaji pokok 2 juta. Nah, maka dia mendapatkan bonus 100.000. Maka dia gaji bersihnya itu 2.100.000. Nah, begitu untuk SRP di soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke bagian soal yang ketiga, yaitu soal mengenai OCP. Nah, jadi soal OCP ini yang berjudulkan sistem perhitungan diskon. Sebuah toko online memiliki berbagai jenis diskon. Yang pertama ada diskon reguler dengan diskon 10%, diskon member dengan diskon 20%, dan diskon VIP dengan diskon 30%. Sistem awal menggunakan if-else, di mana di satu kelas harus dimodifikasi dengan setiap ada jenis diskon baru. Sehingga ini tuh melanggar konsep dari open close principle. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk merancang ulang sistem menggunakan interface strategi diskon, sehingga penambahan jenis diskon baru cukup dengan membuat kelas baru tanpa mengubah kelas yang sudah ada. Nah, di sini kita akan bedah untuk soal yang ketiga. Nah, yang dimana kita tahu kalau semisalnya OCP itu kelasnya itu harus terbuka untuk pengembangan namun tertutup untuk modifikasi. Jadi kalau misalnya ada fitur baru, dia itu tidak akan mengubah kode lama secara terus-menerus. Namun jika dia mau menambahkan metode baru, maka dia harus mengedit kelasnya terus. Nah, jadi kalau misalnya mau menambah yang baru, maka dia tinggal membuat kelas yang baru. Nah, kita coba untuk membedah soal yang ketiga. Nah, di sini tuh kode untuk si soal sistem diskon kasir. Nah, ini tuh kan tadi harus OCP itu harus tertutup untuk modifikasi atau class atau close for modification, tapi harus terbuka untuk menambahkan fitur baru atau open for extension. Nah, jadi di sini tuh ada strategi untuk si diskonnya. Di sini ada kelas strategi diskon Java yang dimana ini tuh interface abstraksi tidak perlu diubah saat ada diskon baru. Nah, karena kan tadi untuk OCP itu dia tuh nggak perlu untuk diubah secara terus-menerus. Di sini interface kontrak abstrak yang bernama strategi diskon. Jadi interface ini akan memaksa kelas manapun yang memakainya untuk mendefinisikan metode hitung diskon dan juga get nama diskon. Nah, di sini tuh ada kelas diskon regular, ada kelas diskon member, dan juga kelas diskon VIP. Yang dimana ketiga kelas ini akan menggunakan kata kunci implementasi strategi diskon. Ini public class diskon VIP implement strategi diskon. Lalu public class diskon regular implement strategi diskon, dan yang terakhir public class diskon member implement strategi diskon untuk si kelas diskon member. Nah, jadi di sini tuh masing-masingnya setelah mengimplementasikan kata kunci implement strategi diskon itu, dia juga akan mengimplementasikan presentasi pemotongan yang berada dalam hitungan diskon. Yang pertama itu ada untuk harga dikali 0,10%, 0,20%, dan juga 0,30%. Sesuai dengan persen dari ritmenya tadi. Kan di ritmenya itu udah bisa kita lihat. Untuk si diskon regular 10% di sini. Nah, dia itu untuk menghitung diskonnya, maka dia rumusnya harga dikali 0,10%. Terus lanjut lagi untuk diskon member. Nah, untuk diskon member itu dia juga rumusnya mengalihkan harga dikali diskonnya 0,20%, karena 20% kan kita ubah dia ke desimal. Terus yang terakhir itu ada diskon VIP 30%. Nah, di diskon VIP ini juga udah kita buat rumusnya untuk harga dikali 0,30%. Nah, yang terakhir ada kelas kasir service.java. Jadi kelas kasir service.java ini di sini udah diberitahukan, maka kelas ini tidak memerlukan pengubahan saat ada jenis baru atau inilah prinsip OCP itu. Nah, jadi di sini poin yang terpentingnya. Jadi metode untuk proses transaksi ini kan ada void proses transaksi.
constructor. Nah, di sini itu dia tidak meminta inputan berupa kelas VIP atau member secara spesifik, namun dia menggunakan strategi diskon. Nah, inilah disebut dengan teknik polymorphism. Jadi dia itu meskipun tujuannya sama, namun hasilnya itu berbeda-beda, beragam. Jadi jika kita mau buat diskon lebaran, kita tidak perlu menyentuh apalagi merusak kode di bagian kelas kasir service ini, karena dia itu udah langsung memiliki metode proses transaksi. Jadi dia itu nggak perlu lagi untuk meminta inputan apakah ini VIP ataukah ini member apakah ini kelas regular. Nah, terus yang terakhir itu ada kelas main.java. Kelas main.java ini disinilah semuanya di program, dimana di sini itu untuk mengimplementasikan kelas dari si member, regular, VIP, kasir service, strategi diskon. Di sini juga scannernya untuk membaca inputan dari si user. Terus di sini juga dia untuk penggunaan switch untuk case yang kedua, ketiga, bagaimana jika dia diskonnya member, VIP. Nah, di sini untuk yang regular itu dia itu default. Nah, lalu di sini juga udah ada untuk ngeprint si jenis pelanggan. Jenis pelanggannya nanti siapa, regular kah, member kah, VIP, itu nanti seperti pilihan di inputan yang udah mau kita coba nanti saat kita mau ngeran kode si soal nomor ketiga ini. Nah, jadi di dalam kelas main.java ini logika pemilihan itu ada switch case 2 dan 3. Jadi dia bekerja untuk membuat objek diskon berdasarkan pilihan pengguna user lalu mengirimkannya ke dalam service kasir. Nah, jadi di service kasir ini nanti dia akan dikelola gitu. Yang dimana inilah yang nggak perlu dia untuk menentukan mana VIP, mana member, dan juga mana yang regular. Nah, langsung aja kita coba untuk run soal yang ketiga ini. Sebenarnya nggak terlalu beda-beda jauh dari si SRP. Nah, di sini kita lihat di readme. Nah, ada pertama harga barang. Ini kita coba untuk pelanggan yang regular dulu. Harga barangnya itu 500.000. Terus kita tentukan jenis pelanggannya. Tadi kan kita mau coba yang regular. Maka keluarlah dia harga aslinya itu 15.000. Jadi dia mendapat diskon regular 10%, maka potongannya 50%. 50.000. Jadi harga akhirnya itu adalah 450.000. Nah, kita coba dia jika dia pelanggan dari si member. Harga barangnya sama, tetap 500.000. Jenis pelanggan member. Nah, dia langsung akan memotong. Untuk jenis diskon member itu 20%, maka dia mendapatkan potongan 100.000, maka dia hanya perlu membayar 400.000. Sedangkan kalau misalnya dia yang ini yang ketiga, harga barangnya kita buat tetap 500.000. Terus kita pilih dia member VIP. Nah, untuk VIP diskonnya kan 30%, maka potongannya menjadi 150.000. Harga akhirnya adalah 350.000. Nah, begitu untuk soal yang nomor ketiga. Kita masuk ke dalam soal yang keempat, yaitu masih sama dengan prinsip OCP. Di sini dengan judul sistem notifikasi multikanal. Nah, jadi sebuah aplikasi perlu mengirimkan notifikasi melalui berbagai kanal, yaitu email, SMS, dan juga push notification. Tanpa OCP, setiap penambahan kanal baru meneruskan modifikasi kelas notifikasi service. Implementasikan OCP dengan membuat abstrak kelas notifikasi sebagai dasarnya. Kemudian buat notifikasi email, notifikasi SMS, notifikasi push, dan juga dan notifikasi push untuk ekstensinya. Kelas notifikasi service hanya akan menerima notifikasi tanpa perlu diubah. Nah, jadi inilah sama dia kayak yang di soal nomor ketiga ini. Untuk si kasir service-nya tadi, dia itu nggak perlu diubah. Jadi misalnya nanti besok udah nggak diskon, baru besoknya diskon lagi. Jadi itu nggak perlu disentuh, nggak perlu diubah lagi. Nah, di sini juga udah dikasih untuk contoh inputnya dan juga untuk contoh outputnya untuk soal yang keempat ini. Nah, di sini langsung aja kita bedah soalnya. Nah, jadi untuk tentang sistem notifikasi soal keempat ini, di sini kan ada kelasnya itu kelas abstrak untuk notifikasi.java. Nih, abstrak kelas sebagai dasar tertutup untuk modifikasi OCP. Nah, di sini tuh
kalau sebelumnya kita menggunakan interface, maka di soal kali ini kita menggunakan abstract class karena di sini kita menggunakan properti untuk protect string pesan dan juga protect string tujuan. Karena itu kita menggunakan abstract class. Nah, yang dimana tujuan ini nanti kan akan diwariskan ke anaknya, maka kita menggunakan abstract. Nah, di sini juga ada fungsi public abstract void, yang dimana public abstract void kirim ini dia itu tanpa mengisi blok, maka dia akan wajib dilanjutkan oleh turunannya nanti. Nah, terus untuk notifikasi email, terus notifikasi push, notifikasi SMS, itu tuh adalah ketiga kelas yang digunakan dalam kata kunci extend notifikasi. Nih, jadi di setiap kelas itu dia ada menggunakan extend notifikasi. Jadi dia itu menerima turunan dari si notifikasi.java tadi. Nah, lalu di sini bisa kita lihat contohnya di notifikasi email. Nah, di sini dia itu ada ini super pesan, tujuan. Jadi ini tuh di dalam konstruktornya ada super pesan tujuan, yang dimana berarti dia akan melemparkan nilai variabel tersebut ke dalam konstruktor di milik induknya. Maka masing-masingnya nanti akan menimpa si override yang akan fungsinya itu untuk mengirim dengan printout yang akan berbeda. Nah, terus kita lihat untuk notifikasi service.java ini seperti sistem dari si kasir yang di soal nomor 3, yang dimana layanannya itu hanya digunakan untuk memanggil fungsi. Lalu untuk notifikasi kirim, ini di sini tuh dia itu akan dipanggil. Jadi tidak peduli itu email kah atau SMS kah atau di push, namun dia layanannya itu digunakan hanya untuk memanggil fungsi notifikasi kirim. Itulah untuk kelas C notifikasi service.java. Yang terakhir untuk main.java sama seperti sebelumnya, di sini itu adalah untuk pengimplementasian interaksi user yang memilih kanal dan mengisi tujuan pesannya. Kita langsung aja coba untuk run soal yang soal yang keempat. Nah, pesan ini bisa aja kita buat ini. Pesan Anda telah dikonfirmasi. Kanal yang pertama kita buat SMS, tujuannya kita buat si ini user.gmail.com. Maka dia akan menampilkan email, mengirim ke user.email.com. Pesanan Anda telah dikonfirmasi, statusnya terkirim. Terus kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebelumnya di sini kenapa ini terkirimnya menjadi tanda tanya bukan tanda cetang seperti yang ada pada output di readme-nya? Karena terkadang Java itu tidak bisa membaca pesan ini seperti ini. Ini status terkirim U2713 kan, kalau misalnya di Word itu ada beberapa kode-kode spesial yang dimana dia itu bisa menjadi shortcut kalau misalnya kita mau ngetik sesuatu di Word. Jadi seperti ini menggunakan U2713 ini, kalau misalnya kita buat coba di Word maka dia akan menampilkan tanda centang. Ada juga beberapa karakter yang menggunakan huruf dan juga angka, misalnya kalau nggak salah ada 777 gitu, dia untuk membuat kotak. Nah, jadi untuk VS Code di dalam bahasa Java terkadang susah atau delay untuk menerjemahkan hal tersebut. Maka dia di sini tuh keluarnya tanda tanya, bukan tanda checklist. Padahal seharusnya dia itu harusnya dia keluarnya tanda checklist. Namun karena terkadang ada delay, maka keluarnya biasanya menjadi tanda tanya. Kita lanjut untuk coba kalau misalnya dia dari SMS.
Terus kita pesan kode OTP adalah ini. Kalau misalnya kita mau buat ini nih, akun baru di sebuah aplikasi. Biasanya kan kalau kita daftar pakai nomor handphone, dia itu akan mengirimkan nomor kode OTP. Jadi kita gunakan pesannya, kode OTP Anda adalah 482910. Kanalnya itu melalui SMS. Tujuannya kita buat nih nomor asal 081234567789. Maka ini dia. SMS mengirim ke nomor 081234567789. Pesannya kode OTP Anda adalah 482910. Statusnya terkirim. Nah, terus yang terakhir itu kita coba untuk inputan yang terakhir bagian push notification. Nah, jadi pesannya itu ini. Ada promo spesial hari ini. Kanalnya kita pilih 3 yaitu nge-push. Nah, dia tujuannya mana? Nah, tujuannya ini device token XYZ 123. Nah, di sini udah ada push mengirim ke device token XYZ 123. Pesannya ada promo spesial hari ini, statusnya terkirim. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam lalu selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang kelima. Soal yang kelima itu adalah konsep LSP, di mana judulnya hierarki kendaraan. Nah, di sini untuk konsep LSP ini kita ketahui bahwa konsep LSP ini adalah salah satu konsep yang berpengaruh juga di dalam materi solid. Konsep LSP ini adalah List Scope Substitution Principle. Dia itu adalah prinsip ketiga dari solid, di mana objek turunan itu harus bisa menggantikan objek dasar tanpa menyebabkan error karena fungsionalitas yang dipaksakan. Nah, jadi untuk LSP itu dia itu subclassnya harus bisa menggantikan parent class tanpa merusak programnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada program I bisa dinyalakan. Sebuah antarmuka netral. Nah, jadi itu adalah sebuah antarmuka netral untuk operasi nyalakan dan juga matikan. Nah, terus kita masuk ke dalam kelas kendaraan bermesin. Nah, di sini dia itu merupakan turunan. Menerima turunan. Dia mendapatkan apa yang diwariskan karena di sini menggunakan extend I bisa dinyalakan. Nah, jadi untuk kendaraan bermesin .java ini sama juga dengan kendaraan listrik .java. Nah, yang kedua ini tuh adalah interface turunan. Jadi dia itu akan mewarisi I bisa dinyalakan dengan sintaks extend tadi yang udah saya katakan di awal. Kendaraan bermesin ini diwajibkan untuk memiliki isi bahan bakar, sedangkan yang listrik ini wajib memiliki isi daya. Pemisahan ini mencegah sepeda listrik dipaksa memiliki fungsi isi bensin. Karena kan kalau sepeda listrik itu ya dia nggak ada corong untuk mengisi bensinnya karena dia listrik, jadi dia harus mengisi daya bukan untuk mengisi bensin. Nah, terus ada mobil dan motor. Untuk mobil dan motor ini tuh keduanya adalah implement dari kendaraan bermesin secara lazim. Jadi untuk sepeda listrik .java dia itu akan melakukan implement ke kendaraan listrik. Baris kodenya itu kita buat hanya berurusan dengan isi daya. Karena kan untuk kendaraan listrik itu maka dia isi daya. Namun bisa juga dia jalan. Terus untuk untuk motor .java bisa kita lihat kalau misalnya kita implementasikan dia nanti apakah motornya bisa dinyalakan atau dimatikan, baru dia mengisi. Terus bisa juga motornya melaju di jalan. Nah, terus baris kodenya itu hanya perlu berurusan dengan isi daya integer persen. Maka tidak ada error, tidak ada metode yang kosong. Semuanya sangat baik untuk menerapkan konsep dari LSP. Yang terakhir main.java. Di mana main.java ini pastinya dia itu akan menggunakan scanner untuk membaca inputan dari si pengguna dan juga alur if else dengan percabangan switch, di mana dalamnya itu akan mengeksekusi metode yang relevan, yaitu isi bensin vs charger baterai. Nah, langsung aja kita coba untuk ngerun soal yang kelima ini. Untuk soal yang kelima ini tuh bisa kita lihat ada input dan output yang udah dikasih. Kita coba pilih kendaraan. Pertama 1 mobil.
Lalu aksi yang mau kita lakukan itu adalah isi energi. Maka dia akan keluar nih, mobil mengisi 10 liter bensin. Terus kita coba lagi. Nah, contoh yang kedua. Kita coba juga mobil. Terus kita pilih aksinya nomor 2. Maka dia keluar outputnya mobil, mesin dinyalakan. Terus untuk nomor ketiga. Untuk yang ketiga ini sepeda listrik. Sepeda listrik ini kita pilih dia isi energi 1. Maka dia akan tertulis sepeda listrik mengisi daya baterai. Terus selanjutnya dia ngasih tahu kalau misalnya udah penuh maka baterai terisi 100%. Nah, begitulah kira-kira untuk soal yang nomor 4 ini. Terus kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima itu juga masih menggunakan prinsip dari si LSP, yang dimana judulnya adalah hierarki kendaraan. Terdapat hierarki kelas kendaraan dengan metode isi bahan bakar dan nyalakan bahan mesin. Sekelas mobil, motor, dan sepeda listrik mewarisi kelas tersebut. Namun sepeda listrik tidak menggunakan bahan bakar jika dipaksa mengimplementasikannya, maka mengimplementasikan isi bahan bakar, maka melanggar aturan dari Liskov Substitution Principle. Jadi solusi yang digunakan pada soal ini adalah memisahkan interface menjadi kendaraan bermesin dan juga kendaraan listrik, sehingga setiap kelas akan mengimplementasikan interface yang relevan. Udah dikasih juga untuk contoh-contohnya. Langsung aja kita coba untuk ngerun soal yang kelima ini. Oh salah, ternyata udah yang soal nomor 5 udah kita run. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oh ternyata untuk soal yang ke-6 ini dia juga kan LSP. Dia judulnya adalah sistem tabungan dan deposito. Nah jadi di soal yang ke-6 itu dimana dia itu ada kelas untuk rekening tabungan. Kelas ranking tabungan ini dia memiliki metode tarik dengan double jumlah dan setor itu double jumlah juga. Kelas rekening deposito mewarisi rekening tabungan, namun deposito tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau dia melanggar konsep dari si LSP ini. Nah, terus kita disuruh untuk merancang ulang hierarki untuk membuat rekening sebagai abstract base. Lalu dia membuat rekening tabungan dan rekening deposito masing-masing berdiri sendiri sebagai implementasi yang aman. Nah, terus di sini tuh ada diberikan input dan juga outputnya. Nah, terus untuk input dan outputnya ini langsung aja kita coba ya untuk membedah kode soal nomor ke-6 ini. Nah, jadi untuk kode yang nomor 6 ini kan ada rekening.java. Jadi rekening.java ini tuh adalah abstract class yang dimana variabelnya menggunakan modifier protect string nomor rekening dan protect double saldo agar variabel tersebut hanya bisa diakses oleh kelas itu dan anak turunannya atau tabungan dan deposito. Terdapat metode wajib abstrak, store dan juga tampil info. Maka kita memperhatikan bahwa tidak ada metode tarik secara default di base class. Karena sifat penarikan deposito dan tabungan itu sangat jauh berbeda, maka dia tidak ada penarikan. Nah, terus ada rekening tabungan.java. Rekening tabungan.java ini tuh karena ada uang deposito yang terkunci, maka ia tidak memiliki fungsi tarik sembarangan, melainkan fungsi untuk eksklusif, yaitu mencairkan. Maka dalam fungsinya ada pengecekan boolean, yaitu tanda seru, sudah jatuh tempo. Jadi kalau misalnya belum waktunya, maka pencarian akan gagal. Lalu di sini konsep LSP ini tetap terjaga karena kita tidak akan memaksa deposito dan tidak akan mengubah sifat aslinya dari sebuah fungsi tarik biasa. Dan terakhir ada main Java. Main Java ini kan ada di sini mendefinisikan ini fungsi si if. Nah, jadi blok if else itu mendemonstrasikan semua perlakuan berbeda kepada kedua rekeningnya. Nah, langsung aja kita coba untuk
membahas soal yang ke-6. Nah, kita buka ritminya untuk soal yang ke-6. Nah, untuk soal yang ke-6 itu kita coba langsung, udah ya. Jenis rekeningnya yang pertama kita buat tabungan. Saldo awalnya ada 10 juta. Oke, kita run dulu. Satu tabungan, saldo awal. Oke. Terus aksinya itu dia mau menarik si 10 juta ini. Jumlahnya yang mau ditarik itu enggak semuanya. 10 juta berarti dia naik, kita buat 4 juta. Nah, maka ini dia. Rekening tabungan saldo sebelum 10 juta, penarikan 4 juta, maka saldo sekarang itu ada 6 juta. Terus kita coba kalau misalnya dia itu deposito. Kalau misalnya dia deposito, input jenis rekeningnya kan 2. Saldo awalnya kita buat 23 juta. Nah, maka dia akan keluar nih nomor debt-nya 001, nominalnya 23 juta, terus tenornya itu 12 bulan dan statusnya itu adalah berjalan. Di sini dikatakan deposito belum jatuh tempo, tidak bisa dicairkan. Di sini juga di sini rekening ya, oke. Bagi simulasi jatuh tempo kita buat satu ya. Maka deposito telah jatuh tempo, deposito dicairkan 23 juta. Nah, begitu kalau misalnya kita pilih yang 2 tidak, maka dia akan dibatalkan. Nah, untuk soal yang ke-7 adalah penggunaan ISP, yaitu sistem dengan judul sistem perangkat smart home. Nah, jadi untuk ISP ini kita ketahui bahwa ISP itu jangan memaksa kelas mengimplementasikan maksud yang tidak dibutuhkan. Nah, yang dimana di sini kita akan membuat interface yang kecil-kecil secara spesifik daripada satu interface raksasa yang tidak dipakai semua fiturnya. Nah, di sini tuh ada pemecahan interface yang dimana kita ada pecah 4 interface. Nah, jadi untuk keempat antarmuka interface ini kita buat secara ringkas. Ada IB, ada I bisa dinyalakan Java, ada I bisa diatur suhu, dan IB dan I bisa dikunci, dan juga yang terakhir I bisa putar musik dan Java. Nah, jadi yang ini tuh yang keempat itu adalah pemecahan interface. Nah, terus ada lampu pintar Java. Nah, jadi baris deklarasinya itu kan IB lampu pintar Java. Nah, jadi deklarasinya itu baris deklarasinya itu ada public kelas lampu pintar implements I bisa dinyalakan. Nah, jadi dia itu sangat pas karena lampu hanya dibutuhkan untuk tidur. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan program ini, dia itu bisa kita lihat logikanya karena lampunya cuma butuh fitur on off, maka kita deklarasikannya hanya public kelas lampu pintar implements I bisa dinyalakan. Terus ada AC pintar Java menggunakan teknik multiple interface, yaitu implement I bisa dinyalakan, I bisa atur suhu. Ada variabel private suhu dengan nilai inisialisasi 25 yang awalnya nilai itu 25 yang diubah melalui fungsi pengaturannya. Terus di sini ada speaker pintar.java. Nah, untuk speaker pintar.java ini dia itu melakukan kombinasi interface nyala atau mati dengan pemutar musik dan penguncian pintu. Nah, jadi ada di smart lock-nya itu metode buka menggunakan validasi if dalam kurung 1234 equals dalam kurung pin untuk mengecek keamanan string keamanan. Di sini bisa kita lihat di Spring Pinter dan juga di smartlock.java. Nah, jadi
untuk mengecek kesamaan string keamanan, maka dia menggunakan validasi dari si if234.java, dan juga ada untuk .c. Oh, itu aja. Nah, jadi di sini tuh untuk di main Java-nya pastinya dia akan menggunakan kombinasi switch case dengan seleksi kondisi if else untuk mengeksekusi kontrol perangkat si pintarnya. Nah, terus bisa aja langsung kita coba hal ke-7. Untuk soal yang ke-7 ini, tuh bisa kita lihat dalam readme. Nah, contoh inputannya. Ini kan dia ISP kan. Nah, jadi itu dimana di sini kita membuat sistem smart home yang memiliki berbagai perangkat. Interface-nya perangkat pintar yang ada saat ini memiliki metode nyalakan, matikan, atur suhu, pemutar musik, dan juga kunci pintu. Nah, terus tidak semua perangkat memiliki kemampuan ini. Maka di sini kita disuruh untuk menerapkan interface segregation principle dengan memecah interface besar menjadi interface kecil. Ada I bisa dinyalakan, ada I bisa diatur suhunya, dan juga ada I bisa putar musik, dan juga yang terakhir I bisa dikunci. Nah, ini langsung aja kita coba untuk ke implementasinya di run ini ya. Nah, kita coba perangkatnya itu adalah lampu. Yang pertama aksinya kita masukkan 1 juga. Maka dia akan otomatis lampu pintar dinyalakan. Nah, yang kayak smart remote-nya orang-orang kaya. Terus kita coba di contoh yang kedua. Kita pilih dia lampu juga. Lampu, lalu kita pilih aksinya matikan, maka dia akan lampu pintar dimatikan. Lanjut lagi, perangkat, kita pilih perangkatnya itu coba AC. Yang pertama, aksi untuk si AC ini tuh ada 3. Yang pertama menyalakan, atur suhu, atau matikan. Yang pertama kita atur suhu dulu. Nah, maka dia akan mengeluarkan AC pintar dinyalakan. Kalau misalnya kita mengatur suhu, otomatis dia akan melewati si aksi yang pertama, yaitu menyalakan AC. Nah, maka dia akan keluarlah AC pintar dinyalakan. Lalu kita masukkan suhunya. Kita mau buat 18 derajat misalnya. Maka dia akan menampilkan AC pintar mengatur suhu ke 18%. Statusnya aktif, lalu akan menampilkan suhu 18%. Nah, begitulah untuk si perangkat AC. Terus kita coba ke perangkat speaker. Untuk perangkat speaker, nah dia akan keluar speaker dinyalakan. Nah, lalu nama lagunya kita masukkan lagunya Blue Jeans Gangga. Nah, maka dia akan memuat speaker memutar Blue Jeans Gangga. Nah, terus kita masuk ke perangkat yang terakhir, yaitu smart lock. Nah, perangkat smart lock. Nah, smart lock sistem aktif. Aksinya apa? Kunci atau buka? Ya udah, kita buka. Masukkan pin. Nah, kita buat pinnya. Pinnya 1 2 3 4. Nah, maka smart lock pin benar, pintu dibuka. Nah, terus untuk pin ini bisa kita ganti-ganti di dalam kelasnya. Kalau misalnya kita mau buat pinnya huruf juga bisa. Nanti kita buat dia menjadi string. Nah, terus nih smart lock pin benar, pintu dibuka. Nah, gitu. Terus kita coba untuk contoh yang lain, yaitu kita membuat smart lock dengan pin yang salah. Jadi kita coba perangkatnya tadi 4, smart lock sistem aktif kunci ya 2, buka. Kita pilih 2, terus kita masukkan pinnya. Nah, maka dia akan tertulis smart lock pin salah. Nah, begitulah untuk soal nomor 7 ini. Kita lanjut ke soal nomor ke-8.
Soal yang ke-8 ini adalah menerapkan ISP antarmuka dengan judul program antarmuka mesin cetak. Jadi sebuah kantor memiliki berbagai mesin, yaitu ada printer biasa atau dia itu hanya bisa mencetak, lalu mesin fotokopi untuk mencetak dan fotokopi, dan yang terakhir printer multifungsi, dia bisa mencetak, bisa fotokopi, bisa scan, dan juga bisa fax email. Terus interface e-mesin ini akan memaksakan semua metode kepada semua kelas melanggar ISP. Lalu dia akan memecah menjadi interface kecil, yaitu untuk I bisa cetak, I bisa fotokopi, I bisa scan, dan juga I bisa fax. Nah, terus di sini udah dikasih juga contohnya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam kodenya. Nah, terus untuk yang soal ke-8 ini, itu kan bisa kita lihat tadi dia menggunakan ISP mesin kantor. Nah, jadi ini sama dengan smart home yang soal nomor 7 tadi. Jadi di sini kita menerapkan ISP untuk permesinan kantornya. Nah, jadi ada 4 interface fungsionalitas yang kita buat. Yang dimana tadi di ritme juga udah dibilang kan, kita pecah menjadi kecil-kecil interface-nya. Ada dia I bisa cetak, I bisa fotokopi, I bisa scan, dan juga I bisa fax. Nah, di sini ada kita buat kelas printer biasa. Kelas printer biasa ini tuh deklarasinya hanya mengimplementasikan I bisa cetak dengan mengeluarkan sistem outprint line untuk mencetak. Terus ada mesin fotokopi Java. Untuk mesin fotokopi ini dia itu mengimplementasikan kemampuan cetak dan salin dokumen. Gimana? Bilang dulu. Dia orang itu dia. Terus ada kelas printer multifungsi .java. Nah, ini printer multifungsi Java itu karena canggih, baris implementasinya itu memborong ke-4 fungsi sekaligus. Ada implement I bisa cetak, I bisa fotokopi, I bisa scan, dan juga I bisa fax. Jadi semuanya itu bersih, nggak ada metode sampah yang dibiarkan kosong. Terus yang terakhir itu ada kelas main. Kelas main ini tuh pengguna akan memilih alat lewat angka 1, 2, atau 3. Nanti kita akan coba di run-nya. Terus kemudian akan masuk ke sistem yang menu lebih dalam, memakai pengecekan kondisi untuk menentukan fitur mana yang akan dijalankan. Nah, begitu untuk penjelasan mengenai soal nomor 8 ini. Terus kita masuk aja langsung ke dalam pengerjaannya. Kita run soal 8. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama itu jenis mesinnya kita pilih 1. Nama filenya tugas_kuliah PDF. Maka dia untuk printer biasa dia hanya mencetak tugas_kuliah PDF. Fungsi tersedianya itu bisa dia mencetak. Terus yang kedua kita coba. Kita coba yang kedua itu dia jenis mesinnya adalah fotokopi. Nama filenya itu adalah kontrak kerja. Pilih fungsi, kita akan mencetak. Maka dia akan menampilkan mesin fotokopi mencetak kontrak kerja. Nah, terus kita coba lagi. Nah, terus ini kita pilih jenis mesinnya tadi masih fotokopi. Nama filenya kita pilih juga dia masih kontrak kerja .pdf. Terus untuk pilih fungsinya kita pilih fotokopi. Untuk fotokopi dia akan memunculkan jumlah rangkapnya berapa. Kita buat aja rangkapnya rangkap 5. Maka dia mesin fotokopi memfotokopi kontrak kerja sebanyak 5 rangkap. Nah, terus kita coba lagi. Untuk printer multifungsi. Yang dimana untuk ini kita pilih dia itu jenis mesinnya yang ketiga multifungsi. Nama filenya laporan akhir .pdf.
terus kita pilih dia mencetak, maka dia akan fungsi tersedia cetak, fotokopi, scan, fax, lalu dia akan menampilkan mencetak laporan akhir, karena tadi kan kita pilih fungsinya itu adalah mencetak. Kita coba dia yang fax untuk pengiriman. Nah, untuk soal yang fax ini itu, untuk yang soal fax ini itu kita pilih jenis mesinnya itu adalah nomor ketiga, multifungsi. Nama filenya surat resmi .pdf. Pilih fungsinya itu kita pilih yang keempat. Lalu nomor tujuan faxnya itu kita masukkan yang ada pada inputan ini. Maka dia terakhirnya itu outputnya adalah mengirim fax surat resmi PDF ke nomor 0218765431. Nah, terus kita masuk ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9 itu adalah soal menggunakan fungsi DIP, yang dimana dengan judul program sistem pemrosesan pembayaran. Nah, jadi soal yang DIP ini adalah Dependency Inversion Principle. Ini adalah prinsip yang terakhir, dengan pengertian bahwa program menggunakan materi Dependency Inversion Principle ini, dia itu kelasnya itu jangan bergantung langsung pada kelas convert, maka dia akan menggunakan interface dan juga abstraction. Nah, terus kita langsung aja ke soal nomor 9 ini. Ini kan sistem pemrosesan pembayaran. Deskripsi soalnya, kelas order service atau high level saat ini secara langsung bergantung pada kelas convert pembayaran kartu kredit low level, yang dimana ini tuh melanggar Dependency Inversion Principle. Jadi kita disuruh untuk menerapkan DIP dengan membuat interface e-pembayaran yang menjadikan abstraksi. Lalu order service hanya bergantung pada e-pembayaran, sementara pembayaran kartu kredit, pembayaran transfer bank, dan pembayaran dompet digital mengimplementasikan interface tersebut. Nah, di sini juga udah ada contoh input dan juga contoh outputnya. Nah, di sini yang terakhir itu untuk prinsip Dependency Inversion Principle, di mana ada kelas high level yang tidak boleh bergantung langsung ke dalam kelas low level. Jadi keduanya itu harus bergantung pada abstraksinya. Nah, di sini itu kan ada kelas e-pembayaran .java. Nah, di sini itu kelas ini adalah antarmuka atau abstraksi, di mana dia mewajibkan metode boolean untuk proses dan juga string untuk get metodenya. Terus di sini ada kelas pembayaran. Nih ada kelas pembayaran dompet digital, ada pembayaran kartu kredit dan juga pembayaran secara transfer. Nah, di sini itu ketiga low level modul ini menerapkan e-pembayaran. Jadi fungsinya itu adalah polymorphic untuk mereturn nilai sebagai true, di mana dia itu menandakan proses sukses dan mencetak string keterangan pembayarannya. Terus yang terakhir itu ada order service.java. Nah, jadi ini tuh adalah high level modul. Jadi di sini kita deklarasi variabelnya. Ini tuh kita deklarasi dengan private e-pembayaran yang dimana di sini tuh dia tidak menyebut data untuk si dompet digital atau transfer. Jadi dalam konstruktornya itu dependensinya itu hanya disuntikkan order service melalui public order service pembayaran. Nah, jadi ini tuh adalah dependency injection. Nah, yang dimana saat pembayarannya nanti berhasil, ia akan mengenerate nomor transaksi otomatis. Misalnya seperti ini. Dia menggunakan sistem current time miles. Nah, jadi dengan sistem current time miles itu dia akan mengenerate nomor transaksinya secara otomatis di dalam dependency injection ini. Nah, terus yang terakhirnya pastinya ada main Java. Main ini untuk berisikan objek strategi pembayaran yang dibentuk melalui struktur percabangan switch berdasarkan angka dari layar monitor. Jadi setelah objek metode bayarnya itu tercipta, maka objeknya kita masukkan ke dalam objek pelayanan order lewat sintaks order service sama dengan order service sama dengan new order service pembayaran. Nah, begitu untuk penjelasan mengenai kode soal nomor 9. Kita coba untuk langsung eksekusi program nomor 9 ini.
Nah, di sini kan dia meminta input total belanja. Total input belanjanya itu adalah 750.000. Terus kartu pembayarannya kita pilih melalui kartu kredit. Tunggu, berarti salah ketik. Kita coba ulang dulu. Total belanjanya ada, total belanjanya ada 750.000, metode pembayarannya adalah kartu kredit. Nah, maka dia akan menampilkan struk proses pembayaran totalnya 750.000 menggunakan metode kartu kredit, maka di statusnya itu ada memproses. Nah, setelah itu kartu kreditnya akan memproses transaksi dan kartu kredit akan menampilkan tagihan 750.000 ditambahkan ke kartu, lalu statusnya berhasil, nomor transaksinya juga dicetak TRX 6597. Terus kita coba lagi untuk dia membayar melalui transfer bank. Kalau misalnya dia bayar melalui transfer bank, kita pilih dia yang, kita buat dulu total belanja itu ada 12 juta. Terus metode pembayarannya melalui transfer bank. Nah, maka dia akan menampilkan struk memproses pembayaran total 12 juta, metode transfer bank, statusnya memproses. Terus nanti setelah diproses sama transfer banknya, maka transfer banknya akan menampilkan 12 juta berhasil ditransfer, statusnya juga berhasil, harusnya tanda centang seperti yang udah saya jelaskan di soal yang sebelumnya. Lalu nomor transaksinya juga udah dikasih, TRX 54192. Terus yang terakhir, kita masukkan dia itu dengan pembayaran metode dompet digital. Nah, total belanjanya itu 350.000. Metode pembayarannya dompet digital. Maka dia akan menampilkan ini, struk proses pembayarannya. Totalnya 350.000, metode dompet digital. Maka statusnya diproses dulu. Setelah itu dompet digitalnya akan memproses. Terus dompet digitalnya akan menampilkan notifikasi saldo dikurangi 350.000, statusnya berhasil. Terus nomor transaksinya juga udah dikasih, TRX 96599. Nah, di sini juga udah kita highlight yang dimana TRX XXX itu ada 6 kode. Nah, jadi ini tuh adalah nomor transaksi yang dibuat otomatis oleh sistemnya. Nilainya berbeda setiap kali program dijalankan. Itu tadi yang udah kita jelaskan, yang dimana dia itu menggunakan fungsi dependency injection. Nah, terus yang terakhir itu adalah soal yang ke-10. Soal yang ke-10 itu adalah penggunaan DIP ditambah dengan OCP. Nah, untuk sistem logger aplikasi. Di sini itu kita membuat sebuah aplikasi untuk membutuhkan sistem logging yang lebih fleksibel. Kelas aplikasi service atau high level tidak boleh bergantung langsung pada implementasi logger concurrent. Selain itu, penambahan jenis logger baru tidak boleh mengharuskan perubahan pada aplikasi service. Jadi dia menggabungkan DIP dan juga OCP. Di sini disuruh untuk membuat interface e-logger dengan metode log, di mana log ini nantinya ada string level dan juga string pesan. Nah, disuruh yang terakhir itu kita mengimplementasikan logger console dan juga logger file. Aplikasi service itu akan menerima e-logger melalui constructor injection. Yang tadi itu kan ada penggunaan dependency injection, sekarang kita menggunakan constructor injection. Nah, untuk contoh input dan outputnya juga sudah diberikan pada soal nomor 10 ini. Langsung aja kita bedah di soal nomor ke-10. Nah, untuk soal nomor 10 ini tuh, dia itu kan ada ini e-logger.java. Jadi e-logger.java itu adalah antarmuka yang melakukan log atau pencatatan dengan parameter level seperti info, error, dan pesan untuk isi peringatannya. Terus kita masuk lagi ke dalam logger file. Logger file ini adalah logger yang mencatat secara fisik. Nah, di sini kan ada baris. Nah, di logger file ini di logger file ini tuh kan dia itu yang mencatat secara ini kan ada import Java file writer. Di sini tuh tidak perlu mengubah aplikasi service sama sekali. Disinilah penerapan untuk OCP dan DIP-nya. Nah, di sini tuh ada new file writer. New file writer itu digunakan dia untuk melihat apakah dia itu nama file atau true. Jadi kita menulis file dengan mode append, di mana mode append itu menambahkan data ke bawah tanpa menimpa baris sebelumnya. Jadi prosesnya itu dibungkus dengan try catch agar berkasnya itu diblok oleh sistemnya. Nah, terus di sini ada
kelas logger console.java. Nah, jadi ini tuh menyajikan informasi langsung di dalam terminal prom memakai cetakan format string. Terus kita coba lagi ke yang selanjutnya adalah aplikasi service.java. Aplikasi service.java ini adalah seperti order service di soal nomor 9 tadi. Jadi objek e-logger ini dimasukkan ke dalam constructor injection. Nih, yang ini tadi. Dari sini nanti dia akan mengambil nilai dari si variabelnya. Nah, di sini blok metode jalankan simulasi yang ini tuh akan menampilkan bermacam-macam urutan panggilan status tanpa mempedulikan medianya apa. Jadi dia akan menampilkan ini aplikasi service dimulai, proses transaksi, validasi data, transaksi ini berhasil diproses, koneksi lambat, transaksi aplikasi selesai. Ini untuk info, untuk debugnya, untuk info, warning, error, dan juga untuk infonya. Nah, terus yang terakhirnya itu ada main.java. Nah, main Javanya ini pastinya dia itu bagian awal yang kita buat validasi jawab equals, yaitu Y. Nah, jadi di sini tuh ada ini. Jalankan simulasi transaksi. Kalau misalnya nanti kita pilih Y, yaitu yes, baru N itu not. Kalau misalnya kita pilih Y, maka kita pilih ya, maka dia akan menampilkan bahwa prosesnya itu nanti berhasil. Kalau misalnya yang N not, maka dia itu akan menolak dan prosesnya itu akan dibatalkan. Nah, jadi ini tuh untuk menjamin kesepakatan dari si penggunanya. Fungsi to lowercase ini menjamin agar huruf Y-nya itu agar huruf Y besar tetap dipahami. Jadi kan ya di sini kan nggak semuanya yang menggunakan huruf Y kecil, ada aja huruf Y besar. Terus sesuai input yang kita masukkan juga. Jadi nanti dia bisa paham jika itu pun menggunakan huruf Y besar. Nah, jadi langsung aja kita coba untuk ngeran si soal yang ke-10 ini agar kita bisa lihat bagaimana maksud dan apa yang udah diminta dari si soalnya. Pilih logger. Yang pertama kita pilih itu konsol. Jalankan simulasi transaksi ya. Nah, maka dia akan menampilkan nih info aplikasi service dimulai, lalu dia akan berikan info memproses transaksi 1001. Terus dia akan memvalidasi data, oke. Terus dia akan memberikan info transaksi hashtag 1001 berhasil diproses. Terus ada warningnya, koneksi lambat terdeteksi. Ini kalau misalnya jaringan kita nggak stabil. Nah, terus di sini ada kalau misalnya dia error, transaksi 1002 gagal, time out, maka dia akan keluar. Terus yang terakhir info aplikasi service selesai. Nah, terus kita coba lagi. Pilih logger, kita pilih yang kedua, file, jalankan konsol, Y. Nah, maka dia akan keluar juga. Karena dia menggunakan file, maka dia akan menampilkan aplikasi service dimulai, maka dia akan disimpan ke dalam app.log. Memproses transaksi 1001 disimpan ke dalam app.log. Jadi semua itu akan disimpan ke dalam app.log jika dia menggunakan file. Karena kan ya file ya, inilah file app.log-nya nih. Dia tersimpan di sini secara otomatis. Nah itu adalah contoh untuk si logger file dan juga untuk si logger konsolnya. Kalau misalnya kita coba simulasinya itu dibatalkan. Inputnya pilih logger. Nih, kita pilih logger 1. Jalankan simulasi terhadap simulasi transaksi, kita pilih N. Maka dia akan menampilkan output simulasi dibatalkan. Nah, begitulah untuk 10 soal yang udah saya kerjakan mengenai materi solid principle kali ini. Nah, jadi yang dimana kesimpulannya dengan kelima arsitektur kode solid, yaitu ada SRP, terus ada ISP, ada LSP, dan juga ada OCP, serta yang terakhir itu ada DIP, maka sudah berhasil diimplementasikan dan diaplikasikan ke dalam 10 project soal pemrograman Java, yang dimana di sini kita udah memastikan bahwa seluruh infrastruktur sistemnya yang kita buat itu bukan sekedar menjalankan tanpa memikirkan struktur, namun sudah cukup rapi, efisien, modular, dan juga mudah dilakukan untuk uji coba mandiri dan gampang dinaikkan ukurannya di kemudian hari. Jadi kan tadi ada beberapa konsep yang dia itu kalau misalnya mau kita tambahkan
diskon di hari esok atau di beberapa hari ke depan, atau mungkin diskonnya kita hilangin, itu tuh nggak perlu diubah secara keseluruhan. Hanya mungkin dia perlu menambahkan data baru aja, kelas baru. Terus untuk kode yang dibuat serta untuk soalnya juga input dan outputnya sudah sesuai dengan apa yang udah ada pada README. Nah, sekian mengenai penjelasan tugas pemrograman 10 soal week ke-14 materi solid. Jika masih banyak kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.